Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih, hati kami penuh pujian dan jiwa kami bersorak-sorai datang ke hadapan-Mu di dalam Yesus Sang Penebus kami. Oleh kasih-Mu yang sungguh besar, Engkau menganugerahkan keselamatan kepada kami melalui penderitaan Yesus Kristus. Berkatilah kami yang beribadah pada saat ini, agar iman kami semakin teguh dalam pengharapan, sehingga sekali cobaan datang menghadang, kami tetap siap dan mampu melakukan tanggung jawab dengan penuh sukacita. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah saatnya kita memuji Tuhan. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 219 ayat 1 sampai ayat yang ketiga.
Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah, Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dengan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Keenam, jangan engkau membunuh. Ketujuh, jangan engkau berzina. Kedelapan, jangan engkau mencuri. Kesembilan, jangan engkau berdusta. Kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan hukum Taurat itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang melanggar kitab atau firman-Ku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, berilah aku kekuatan untuk melakukan Taurat. Amin. Jemaat yang terkasih, kembali kita puji Tuhan, kita angkat nyanyian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 16 ayat pertama dan ayat yang kedua. Gembira supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagaikan surya, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampun dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, waktu dan musim yang adalah milik-Mu telah Engkau
Namun kami menyadari bahwa kami sering bekerja tidak sesuai dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu, tetapi hanya menurut kehendak dan kepentingan kami sendiri. Sungguh banyak waktu yang tidak kami pergunakan sehingga semuanya berlalu dengan sia-sia. Kami juga mengakui bahwa kami kurang setia melaksanakan kewajiban terhadap gereja-Mu. Bahkan kami sering lupa mendoakan pelayan gereja-Mu dan hamba-Mu dalam memberitakan Injil. Kami juga sering lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Semua dosa kami telah menempatkan kami di bawah penghukuman. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah Maha Pengampun. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ampunilah dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarkan dan percayalah firman Allah janji tentang pengampunan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan kita Yesus adalah sumber segala rahmat bagi kita. Kita telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan Allah. Oleh karena itu, mari kita respon, kita puji Tuhan dengan kita bernyanyi dari pelengkap hidup jemaat nomor 135 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Hapuskan darah yang menggerak, gersanglah tanah terbakar hangus, benih tak tumbuh kering lemah. Oh sungai Rama, curahkan air dan bumi Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nasihat minggu ini yang tertulis di dalam Yohanes 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-14. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya,
berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Ibadah sejati kita bisa menjadi persembahan yang mulia kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian kita, persembahan kita kepada Tuhan dengan menyanyi dari Pelekat Hidup Jemaat nomor 264 ayat 1 dan ayat yang kedua. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeruh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah
Marilah kita mengikatkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikatkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tapi kita tahu Tuhan selalu menyertai hidup kita. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita akan
pimpinan Majelis Jemaat dan seluruh anggota Majelis Jemaat GKPS Pontianak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Edisi Warta Jemaat 30 Maret 2025. Jadwal kegiatan dan pelayan seminggu ke depan. Pertama, sermon Majelis Jemaat dan jam 2 Majelis GKPS Pontianak, Selasa 1 April 2025, tempat Gedung Serbaguna, masuk pukul 19 WIB. Yang berikut, ibadah pertemuan Seksi Pinang, Kamis 3 April 2025, masuk pukul 17 WIB, tempat Gedung Serbaguna GKPS Pontianak. Khotbah Pendeta Depri Judika Purba STH, ujian Inang Situa Hidaria Guru Saragi, Dua Sapaat Inang Pera N Guru Purba. Seperti biasa, latihan persiapan ibadah, latihan pelayan setiap hari Kamis bertempat di gedung gereja. Persiapan pelayan masuk pukul 19 WIB sampai selesai di GKPS Pontianak. Pelayan ibadah pertemuan sektor Jumat 4 April 2025, masuk pukul 19 WIB. Sektor 1, tempat keluarga Situa Marunut Sinaga Guru Purba, alamat Jalan Profesor M. Yamin, Komplek Perumahan Hari Karya Indah 6, nomor B10. Khotbah Situa Junior Guru Purba, liturgis Samas Agus Girsang, ujian Situa Ahmad Damanik, model kebaktian model B bahasa Indonesia. Sektor 2 bertempat di keluarga Situa John Makmur Saragi, Situa Mas Rida Guru Purba, alamat Jalan Siraya Dalam, Komplek Gria Husada. Khotbah Pendeta Depri Judika Purba STH, liturgis Situa Julianto Purba, ujian Samas Joshua Sinaga, model kebaktian model B bahasa Indonesia. Sektor 3, tempat keluarga J. Rombang Saragi Guru Siombing, alamat Jalan Serat Panjang Gang Gloria Siantan. Khotbah Situa Hotmertua Manalu, liturgis Situa Jibriko Saragi, ujian Situa Roy Manalu, model kebaktian model B bahasa Indonesia. Pelayan ibadah Minggu 6 April 2025. Kebaktian pertama, khotbah Pendeta Depri Judika Purba STH, liturgis Situa Polok Sipayu, ujian Sama Serani Guru Saragi, warta jemaat Situa Pindo Girsang, persembahan Situa Yuda Purba, Situa Roy Manurung, penyambut jemaat Samas Magdalena Guru Sidalahi. Pemusik atau organis Irman Damanik, singer Imelda Guru Tasayud, Rima Sitompul. Operator Infokus Dita Guru Saragi, operator sound Paul Saragi. Kebaktian 1 bahasa Indonesia, masuk pukul 7.30 WIB, model kebaktian model A. Kebaktian kedua, khotbah Pendeta Depri Judika Purba, liturgis Situa Julianto Purba, ujian Situa Hotmertua Manalu, warta jemaat Samas Agus Girsang, persembahan Situa Ahmad Damanik dan Situa Riando Singarmata, penyambut jemaat Situa Hidaria Guru Saragi. Pemusik atau organis Putri Guru Sinaga, singer Onbesianipar Sari Guru Manihuru. Operator Infokus Rahel Guru Simbolon, operator sound Olan Sianipar. Kebaktian 2 berbahasa Simalungun, masuk pukul 10 WIB, model kebaktian model B. Tugas-tugas atau pemberitahuan. Bapak Pendeta Depri Judika Purba STH berangkat melayani resort GKPS Tangerang
sebagai putusan pimpinan Sipudi menghadiri sidang besok di KPS Tangerang. Hari Minggu tanggal 6 April 2025 kita akan adakan pengakuan percaya atau siri pada ibadah sesi kedua. Nama yang akan siri bernama Andriana Mary. Yang berikut, Jaringan Pelayanan Mahasiswa Kristen Mission (PRIP) Jaken Pripuntan mengadakan pencarian dana berupa bazar makanan dilaksanakan selesai ibadah kedua. Berita sukacita, telah lahir seorang anak perempuan di tengah-tengah keluarga orang Seragi, Kursipayu pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 di Rumah Sakit Anugerah Bunda. Mari kita doakan untuk semua kesehatan anak dan kedua orang tuanya. Yang kelima, Marburu Sinimalua dilaksanakan setiap hari Sabtu masuk pukul 18 WIB tepat Gedung Serbaguna atau Konsistori. 6. Pimpinan dan Majelis Jemaat GKPS Pontianak mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh donatur baik dari jemaat dan dari luar jemaat GKPS Pontianak sehingga pemasangan kanopi dan pemasangan tehel dak di lantai 2 Gedung Serbaguna dapat terpasang dengan baik sehingga berdampak pada peningkatan pelayanan bagi jemaat terkhusus bagi anak sekolah minggu dan remaja. Tuhan menambahkan berkat di tengah-tengah keluarga terutama kesehatan. Amin. Yang ketujuh, keberkatan pernikahan salah satu anggota Namaposo GKPS Pontianak, Aulia Redika Kursenaga dengan tunangannya Dio Bertiko Sitoku dilaksanakan hari tanggal Rabu 2 April 2025. Ibadah pemberkatan dilaksanakan di GKPS Perbaungan Serdang Bedagai. Mari kita doakan supaya seluruh rangkaian ibadah pemberkatan berjalan dengan baik. Persembahan bulanan. Sudah diterima persembahan bulanan dari keluarga Situa Esmarsiu Seragi Burukura dan untuk Januari sampai Maret 2025 Rp200.000. Dari keluarga Gunawan Purba Guru Manik untuk Maret 2025 sebesar Rp500.000. Ucapan syukur sudah diterima ucapan syukur dari keluarga Letkol J Nenggolan Guru Simare-Mare di Ranai karena keluarga dalam keadaan sehat-sehat untuk kas jemaat sebesar Rp1 juta. Yang kedua, keluarga Orang Seragi Kursipayu untuk kas jemaat sebesar Rp200.000. Tok-tok Ribe tahun 2025. Sudah kita terima tok-tok Ribe dari keluarga Situa Wianto Purba Guru Sihan, keluarga Situa Pindo Girsang Guru Lingga, keluarga Situa Ahmad Damanik Guru Purba, keluarga Samas Agus Girsang Guru Huta Barat masing-masing sebesar Rp50.000. Keluarga Situa Didarman Saragi Guru Girsang Rp50.000. Sudah diterima total ribe dari keluarga Situa Gonggong Sitopul Guru Munte sebesar Rp100.000. Keluarga Pantas Saragi Guru Terigan sebesar Rp100.000. Keluarga Heri Mulia Purba Guru Saragi Rp100.000. Keluarga Nyonya Eda Manik Situa Hidelia Guru Saragi Rp100.000. Keluarga Koltak Purba Guru Sinaga sebesar Rp100.000. Keluarga Situa Ohase Payung sama Stiriana Guru Sinaga sebesar Rp150.000. Keluarga Situa Ceprigo Saragi Guru Terigan Rp200.000. Keluarga Nyonya B Simbolon Guru Purba sebesar Rp250.000. Keluarga Gunawan Purba Guru Damanik Rp250.000. Keluarga J Semancorang sama Semanci Guru Tapea Rp500.000. Keluarga J
Joni Purba Guru Munte Rp500.000, keluarga Rudolf Purba sama Madalena Guru Seminari Rp500.000, keluarga A Butar Guru Rp500.000, keluarga Situa Sinaga Guru Purba Rp500.000, keluarga Marwandi Sinaga Guru Sitanggang Rp600.000, keluarga K Damanik sama Serani Guru Seragi Rp1.600.000. Sudah diterima iuran bioponia sosial tahun 2005 dari keluarga Joni Purba Guru Munte beras Rp50.000, keluarga Nyonya B Simbolon Guru Purba Rp250.000, keluarga Marwandi Sinaga Guru Sitanggang Rp250.000, keluarga Situa Julianto Purba Guru Siahan Rp240.000, keluarga Erin Dia Purba Guru Seragi Rp250.000, keluarga Situa Wasipayung sama Spiriana Guru Sinaga Rp250.000, keluarga Situa Gunung Sitopul Guru Munte Rp250.000, keluarga Kadamani sama Serani Kadamani Rp250.000. Laporan keuangan jemaat saldo per 22 Maret 2025 sebesar Rp19.670.693. Penerimaan minggu ini sebesar Rp3.437.000. Pengeluaran minggu ini sebesar Rp5.065.500. Total pengeluaran minggu ini sebesar Rp5.065.500. Saldo per 29 Maret 2025 sebesar Rp12.042.193. Tabungan emas dana tunai di bendera jemaat dan bendera tunai di bendera jemaat. Tabungan emas sebesar Rp12.848.000. Dana tunai di bendera jemaat sebesar Rp5.194.193. Yang berikut laporan keuangan tahun 2025. Akumulasi penerimaan sebesar Rp17.680.000. Pengeluaran kosong. Saldo per 29 Maret 2025 sebesar Rp17.680.000. Jemaat GKPS Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun dalam minggu ini pada Evans Yosef Aholongan Purba, pada Esron Aprigo Purba dan Rio Martado Purba. Semoga dengan bertambahnya umur bertambah juga iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan di hadirat-Mu ya Bapa pada waktu ini. Karena kasih dan anugerah-Mu kami masih bisa mendapatkan napas kehidupan yang bersumber dari-Mu ya Bapa, sehingga kami bisa merasakan begitu indahnya ya Bapa berkat-Mu terlebih di pagi hari ini di kebaktian kami ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah membimbing kami mulai dari kebaktian kami dari awal, pertengahan dan nantinya juga ya Bapa. Engkau selalu menuntun sehingga kebaktian kami ini bisa berjalan dengan baik dan Roh Kudus datang kepada kami sehingga kami bisa merasakan begitu besar kasih karunia-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami sudah membacakan sebagian warta kami ya Bapa untuk kegiatan kami ke minggu depan ya Bapa. Bapa, Engkau tahu ya Bapa, program kami minggu ke depan Engkau yang selalu menuntun sehingga orang-orang yang terlibat di dalamnya Engkau mengangkat sehingga mereka bisa menjalaninya sesuai dengan yang Engkau perintahkan ya Bapa. Terlebih kami juga mendoakan kegiatan kami seminggu ke depan ya Bapa, mulai dari sermon majelis, pelayanan
agar Engkau memberikan rezeki dan berkat kepada kami, khususnya di KPS Pontianak, dan tidak lebih juga ya Bapak, begitu juga dengan kesehatannya Bapak. Bapak di surga, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu ya Bapak yang dibawakan daripada hamba-Mu ya Bapak. Dua sekian itu Bapak. Engkau ya Bapak yang mengabarkannya sehingga kami bisa merasakannya, bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, kami sampaikan melalui anak-Mu yang kudus, Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan penyampaian kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Setua S. Purba, mari kita puji Tuhan, kita angkat nyanyian kita bernyanyi dari pelengkap Hidup Jemaat nomor 232 ayat 1, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Di
Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan di surga, Engkau begitu baik. Engkau boleh persatukan kami di tempat-Mu ini ya Tuhan, untuk boleh bersekutu memuji dan memuliakan Engkau. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, di saat kami mau menerima firman-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan boleh mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan yang sampai pada kita pada Minggu Letari hari ini diambil dari kitab Bilangan pasal 21 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abrai, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Jeret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori, sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab Peperangan Tuhan, wahai Ishufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon, dan lereng lembah-lembah, lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar, dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan ini, berbual-bualah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka, dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahayal, dari Nahayal ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang bijak mengatakan bahwa kehidupan itu adalah sebuah perjalanan dan tentu juga adalah sebuah pilihan. Kita bebas memilih jalan apa yang mau kita pilih, meskipun dengan segala konsekuensinya. Dan apabila kita memilih jalan yang sudah dipersiapkan Tuhan, meski terkadang berliku-liku atau penuh tantangan, tetapi endingnya adalah sukacita. Namun jika kita memilih berjalan mengandalkan pikiran kita, kepentingan badaniah kita, maka kita akan terjebak di padang gurun kehidupan. Kita terus-menerus mengalami kehausan dan dahaga. Demikianlah firman Tuhan ini mengajak kita untuk memahami sesungguhnya siapakah sumber kehidupan itu. Memang tubuh kita ini terdiri dari sekitar 70-80% adalah zat cair, sehingga kita sangat memerlukan air dalam kehidupan kita. Bahkan ketika ada penanggulangan bencana,
maka yang direncanakan terlebih dahulu adalah persediaan air. Karena sungguh kita tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Namun ketika air yang hanya secara fisik kita inginkan, maka hal itu akan melegakan sementara. Tapi air yang bersumber dari Tuhan akan memberi kehidupan pada setiap pribadi kita. Bapak Ibu dan pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini adalah cerita perjalanan bangsa Israel di padang gurun sekitar 40 tahun lamanya. Mungkin kita bertanya, kok bisa 40 tahun? Tapi ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita tahu bahwa sesungguhnya perjalanan bangsa Israel itu berputar-putar. Mengapa berputar-putar? Karena itu adalah disebabkan ketidaksetiaan bangsa Israel, disebabkan pemberontakan Israel kepada Tuhan. Tuhan begitu kecewa. Bahkan di pasal 14 ayat 11 dicatatkan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda-tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka." Itu bentuk kekecewaan Tuhan kepada bangsa Israel. Itulah sebabnya Tuhan mau memproses ulang bangsa Israel. Mungkin kalau istilah di komputer ya, itu diinstal ulang. Perjalanan yang berliku-liku itu, perjalanan yang memutar itu adalah untuk memproses bangsa Israel untuk kembali ke jalan yang benar. Dan perputaran perjalanan mereka ini dimulai dari penolakan bangsa Edom yang tidak mengizinkan bangsa Israel melewati negeri mereka. Sehingga bangsa Israel harus mengembara berputar-putar mengelilingi negeri Edom. Perjalanan mereka, Bapak Ibu, penuh dengan tantangan, baik dari luar ataupun musuh, baik itu kesulitan alam maupun dari tantangan kelompok mereka sendiri. Perjalanan mereka juga dihiasi dengan beberapa peperangan, melawan raja-raja seperti Raja Arab, Raja Orang Amori. Meskipun sesungguhnya mereka menang oleh bantuan Tuhan, tapi perjalanan mereka belumlah selesai. Mereka harus terus menemui rintangan dan tantangan yang selalu menguji iman dan kesabaran mereka. Dan tentu saja itu Bapak Ibu untuk membentuk mereka seutuhnya. Bapak Ibu dan pemuda-pemudi yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa yang dialami bangsa Israel ini mengajarkan kepada kita bahwa ada penghukuman terhadap ketidakpercayaan dan ketidaksetiaan siapapun kita. Oleh sebab itu firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita yang menjalani kehidupan ini tetaplah bersandar kepada firman Tuhan. Apa yang bisa kita lihat yang menjadi penegasan dalam firman Tuhan ini? Yang pertama, adanya penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita.
Israel sering mengeluh dan memberontak, tapi lihatlah kasih dan kemuliaan Tuhan selalu hadir dalam perjalanan mereka. Kehidupan orang Kristen di saat mengalami kesulitan, kesusahan, dan pergumulan sering berimbas pada kejenuhan, bahkan putus asa tanpa harapan. Tapi lewat nats firman Tuhan ini, kita diajarkan bahwa penderitaan dan pergumulan itu adalah bagian yang harus kita jalani dan kita lewati selaku pengikut Kristus, sehingga apapun yang kita alami dalam perjalanan kita, mari dipahami sebagai proses dari pertumbuhan iman kita. Tuhan dapat menggunakan suasana alam untuk menyatakan kuasa-Nya. Kita bisa melihat bagaimana air bisa keluar dari batu. Itu adalah bukti kuasa Tuhan yang memenuhi kebutuhan umat-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kaitan semangat bagi kita pada pagi hari ini, yaitu Tuhan adalah sumber air kehidupan. Yang pertama, Bapak Ibu, sesungguhnya memang Tuhanlah yang menyediakan air kehidupan bagi kita. Tuhan itu mampu menciptakan oase di tengah-tengah padang gurun yang sering kita alami dan lalui dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita bayangkan padang gurun itu, tetapi Tuhan sanggup menciptakan oase di sana supaya kita tetap bertahan hidup. Kedua, Bapak Ibu, air dari batu itu adalah gambaran kemurahan Tuhan yang tidak pernah terpikirkan oleh bangsa Israel, tentu juga tidak pernah terpikirkan oleh kita. Keempat, Tuhan memberikan air kehidupan secara cukup untuk masing-masing kita. Meski kita sering menolak istilah cukup, karena kita selalu terpikirkan bahasa kurang. Itulah yang sering kita alami, Bapak Ibu. Sesungguhnya Tuhan telah memberikan kita dengan takaran cukup, tapi kita selalu menolak bahasa cukup itu, dan kita lebih sering memilih kurang. Tetapi hari ini, Bapak Ibu, Tuhan mau katakan, Dialah yang mempunyai kita. Dia tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Kemudian Bapak Ibu yang kelima, pemeliharaan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan umat-Nya untuk terus-menerus kekeringan dan dahaga. Sebab air kehidupan itu selalu mengalir dalam kehidupan kita. Mungkin perjalanan iman kita tidak mudah. Mungkin kita harus terseok-seok, banyak tantangan dan rintangan. Tapi nats firman Tuhan ini memberi jaminan kepada kita pada pagi hari ini bahwa Tuhan selalu ada di dalam perjalanan kehidupan kita. Maka berserulah kepada Tuhan di saat kita melewati segala pergumulan itu, dan Tuhan akan menjawab doa kita. Lalu apa yang menjadi refleksi buat kita pada pagi hari ini? Yang pertama, Bapak Ibu, Tuhanlah yang menyediakan keperluan kita di tengah-tengah kesulitan yang kita alami. Meski sesuai ukuran Tuhan, bukan ukuran kita. Dan itu semua karena anugerah Tuhan. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah kata Tuhan.
Dan yang kedua, andalkan Tuhan sebagai sumber kehidupan, sebab sesungguhnya Tuhan lebih besar dari segala pergumulan hidup kita. Yang sering Bapak Ibu, kita menganggap pergumulan itu sangat besar. Akhirnya kita menjadi sangat kecil. Tapi hari ini Tuhan mengatakan, Tuhanlah yang lebih besar dari segala pergumulan kita. Sehingga Tuhan sanggup membawa kita keluar dari segala pergumulan kita. Dan percayalah bahwa pergumulan yang kita alami adalah sebuah proses yang menjadi kita menjadi pribadi yang hebat. Yang ketiga, Bapak Ibu, seperti yang dialami oleh bangsa Israel, berpindah, berkemah, berpindah, berjalan, berkemah, supaya mereka boleh istirahat. Istilah istirahat adalah untuk mengembalikan tenaga mereka, untuk mengumpulkan tenaga mereka. Dan saat ini juga, ketika kita bersama-sama di gereja ini, sesungguhnya kita juga untuk mengumpulkan tenaga kita. Kita bentuk kembali iman kita, sehingga ketika kita keluar dari gereja ini, kita punya semangat yang baru. Itulah sesungguhnya apa yang disebutkan dengan istirahat itu. Paling tidak Bapak Ibu, saat kita berada di gereja ini, kita sudah terhindar dari segala godaan-godaan dunia. Kemudian hal yang keempat, hal yang terakhir, air kehidupan yang bersumber dari Tuhan itu akan memenangkan setiap pergumulan kita, sehingga teruslah bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk memahami dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan di surga, Engkau boleh memberikan firman-Mu kepada kami. Mampukan kami ya Tuhan agar kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Ajar juga kami ya Tuhan supaya kami boleh bersimpati dan berempati kepada saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, sehingga mereka juga boleh menoleh sukacita daripada Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan boleh mengucap syukur. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Marilah kita memberikan persembahan.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu, menjadi persembahan syukur dan pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah persembahan ini. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah dan jangan hendaknya kerajinan-Mu kendor, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih